Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kicau mania di seluruh Indonesia, Nusantara, Jaya Raya. Asik. Ini aku punya burung sogon ya. Ini kemarin itu aku beli di Om Biokan. Terus aku beli dua ya. Nanti satunya tak sepil. Aku sepil yang ini dulu. Jadi burung ini nih, kenapa saya ambil? Jadi karena ngelihat dari girasnya si burung gitu loh. Saya kalau beli di Om Biokan itu saya lihat burung itu apakah giras atau enggak. Jadi kalau burung giras dan dia rajin makan di Om Biokan baru saya ambil, teman-teman. Nah, untuk cara perawatan saya menerapkan perawatan seperti ya seperti umumnya lah, pada umumnya. Jemur pagi, subuh itu kita biasanya jam-jam antara jam 5 itu saya keluarkan, saya jemur saya angin-anginkan. Nah, nanti mendekati jam 10 itu baru saya jemur seperti ini. Tidak lupa sebelum dijemur saya cuci kandangnya dulu, teman-teman. Saya cuci, saya bersihkan, cepuknya saya bersihkan. Kemudian saya jemur sampai beberapa menit ya. Saya biasanya menjemur itu sekitar setengah jam, paling cepat paling lama 1 jam ya. Jadi biar si burung ini nih dia mau mau mandi lah, panas gitu kan, dia panas terus dia akhirnya mandi, dan ya untuk menyehatkan otot-otot si burung lah, intinya begitu ya teman-teman. Dan setelah dijemur, kalau dia nggak mau mandi biasanya semprot, tapi saya jarang semprot ya, biarkan dia tuh mandi sendiri. Setelah itu baru diangin-anginkan selama selama berapa ya, setengah jam lah, di bawah pohon. Itu saya biasanya angin-anginkan di bawah pohon, teman-teman. Terus setelah itu baru kita berikan makanan. Nanti saya sepil makanannya dulu ya. Jadi nah itulah pokoknya untuk perawatannya seperti itu, teman-teman. Yang membedakan biasanya saya memberikan vitamin khusus ya. Nanti akan kita sepil di akhirnya. Jadi saya mau disclaimer cerita dulu burung ini ya. Burung ini, jadi begitu saya ngambil di Om Biokan itu, di antara burung-burung yang lain, burung ini nih yang paling sehat gitu loh. Jadi buat teman-teman, ketika kalian mau beli burung Om Biokan ya, ini versi saya ya, versi Swan Malaka ya. Terserah kalian mau menerapkannya gimana, cuman kalau untuk versi saya, ketika saya ngambil burung, saya cari burung yang sehat dan brigas gitu loh. Nah, ini juga saya ngambil juga di Om Biokan beberapa hari yang lalu ya. Itu setelah saya berikan, itu masih giras tuh, saya masih giras dia. Setelah saya berikan vitaminnya, itu dia sudah mulai ada bunyi cret gitulah. Nah, ini saya beli juga 3 hari seminggu setelah saya beli yang metalik tadi ya, baru saya beli yang ini. Karena pada saat itu emang 2 inceran saya, cuman karena budget terbatas jadi saya ngambil dulu yang metalik, kemudian saya baru ngambil yang ini untuk kedua kalinya. Pokoknya berapa hari, 3 harian lah saya ngambil ya. Nah, ini kalau ini masih dasi ya, masih trotol lah bahasanya, belum belum metalik ya. Jadi kenapa saya ngambil burung ini karena dua burung ini selalu bebarengan gitu loh, lompat sana lompat sininya bebarengan, makanya saya ambil antara burung yang metalik sama burung yang ini, teman-teman. Ini juga buat patokan kalian ya, kalau kalian ngambil mau nyari burung Om Biokan, sebaiknya kalian ambil yang giras. Kenapa ngambil yang giras? Sudah dipastikan kalau yang giras itu pasti sehat, teman-teman. Dan untuk cara ini gimana Mas, nanti misalkan nggak jinak? Kalau saya yang penting bunyi, nggak jinak ya. Kalau saya dalam merawat burung itu, kalau jinak itu nomor 2 lah. Nanti kalau kita gantung di tempat yang ramai, nanti lama kelamaan burung itu pasti akan jinak sendiri kok, teman-teman. Jadi jangan khawatir, jangan nyari burung ketika di Om Biokan itu, jangan kalian ngambil yang kira-kira jinak gitu loh. Kalau saya lebih senang ngambil yang giras-giras begini nih. Karena apa? Saya lebih enak untuk nyetingnya gitu loh, dari versi saya gitu ya. Dan buat teman-teman, kalau emang Mas dikasih kroto nggak? Saya selama merawat burung sogon itu ya, jarang tak kasih kroto gitu loh. Karena apa? Saya nggak ngasih kroto itu ribet, menurut saya itu ribet makannya. Terus kalau kita beli itu minimal kan 5.000 tuh.
Dan kalau kita itu nggak habis seminggu tuh nggak habis teman-teman, karena kita masukkan beberapa di cepuknya itu dia nggak habis, nggak dimakan gitu loh. Jadi buang-buang duit aja bagi saya ya. Jadi saya cuman menggunakan satu vitamin ini dan susu aja gitu loh. Dan ya alhamdulillah teman-teman, setelah saya memberikan vitamin ini atau produk ini apa ya, ya untuk perkembangannya itu bagus gitu loh. Jadi dia lebih rajin bunyi gitu loh. Apalagi kalau buat teman-teman yang memiliki burung sogon itu, kalau rumah kalian di pinggir jalan, digantung aja di pinggir jalan. Biar apa? Biar terbiasa dengan lalu lalang orang gitu, lalu lalang kendaraan. Jadi dia nanti lama kelamaan pasti dia nggak akan takut teman-teman. Pasti dia nggak akan giras karena sudah terbiasa dengan lalu lintas orang lewat dan lalu lintas kendaraan. Makanya saya seneng jemur burung itu di pinggir jalan. Karena apa? Karena agar si burung ini lebih terbiasa, lebih apa ya, lebih nggak takut lah nantinya gitu loh. Itu salah satu dari penjinakannya ya. Dan saran dari saya, kalau kalian ingin memelihara burung sogon itu minim-minimnya kalian harus memiliki dua, dan digantung agak terlihat gitu, jangan terlalu dekat tapi jauhan, yang penting agak terlihat gitu loh, untuk mancing si burung satunya. Nah misalnya ini dari sini nih, itu jarak dari sananya tuh yang agak jauh lagi gitu loh, yang penting si burung ini bisa ngelihat gitu ya. Itu versi saya ya, kembali lagi itu versi saya. Mungkin buat teman-teman ada yang ngomong, Mas jangan digantung jejeran. Nah kalau saya nggak jejeran, saya jauhkan, jadi biar dia itu saling tatap mata, kontak lah ibaratnya gitu, dan dia nanti akan saling saut menyaut itu. Itulah trik tercepat saya ya, bagi saya itu trik tercepat untuk membuat burung itu bunyi ya. Kalau gacor ya nanti dari vitamin dan dari perawatan sih insya Allah nanti dia akan lambat laun dia akan gacor sendiri teman-teman. Begitulah. Nah itulah cara perawatan, cara pemilihan burung di ombyokan, dan cara untuk apa ya, bukan penjinakan sih, biar agar burung itu nggak gebrakan ya. Nah ini adalah vitamin atau produk yang saya gunakan untuk pemberian apa namanya si burung sogon itu ya, yaitu dari Dextro 87. Ini yang selalu saya gunakan. Saya cukup menggunakan susu dan menggunakan Dextro aja teman-teman. Jadi Dextronya itu saya isi sampai atas leher. Kenapa saya tidak campur dengan Nextar? Agar dia aman, nggak ada di kulkas pun nggak jadi masalah ya. Jadi saya lebih senangnya begini. Nah kemudian saya taruh susu itu di cepuk, setengah cepuk ya. Susu itu setengah cepuk, baru kita campurkan dengan si Dextro 87 ini dan kita aduk. Nah itu sih menurut saya cara tersimpel dan awet ya bahannya gitu loh. Nah kita tuang gitu aja, tuang baru kita aduk ya. Jadi kita nggak perlu lagi nih khawatir Nextar kita itu basi. Jadi saya cukup menggunakan dua bahan ini aja teman-teman, yaitu Dextro 87 sama susu kental manis. Udah kita aduk gini aja. Nah ini kembali lagi ya, dan kembali lagi ini menurut versi saya gitu loh. Kalau teman-teman ada yang menggunakan versi lain pun ya nggak jadi masalah. Tapi yang jelas ini cara saya apa ya, menggunakan produk ini gitu loh. Jadi untuk mencegah apa ya, kalau kita campur dengan Nextar, kita itu harus otomatis di kulkas terus teman-teman. Nah kan ribet, dalam menurut saya ini lebih ke ribet sih saya. Makanya saya udah diisi diisi aja dengan air, dicampur dengan air, terutama harus dengan air rebusan ya. Kalau saya jarang menggunakan air galon gitu, karena untuk ya vitalitas si burung lah. Jadi untuk biar si burung ini juga, kenapa saya campur Dextro ini 87 ini dengan susu, jadi dia nanti si susunya ini akan jadi encer teman-teman. Jadi dia udah otomatis sehari itu paling cepat dia itu menghabiskan. Sehari ini satu cepuk ini biasanya besok pagi sudah habis gitu loh. Nah itu biar apa ya, otomatis kan si vitamin-vitamin di Dextro dan di susu ini otomatis sudah terserap semua, dimakan semua itu sama burung. Makanya kalau menurut saya ini sih cara simple dan cepat untuk mengacorkan burung ya. Jadi nggak perlu yang
yang kroto segala macam. Tapi buat teman-teman yang emang burungnya sudah makan kroto ya dilanjut aja. Cuman kalau kayak saya pribadi jarang menggunakan kroto gitu loh. Saya lebih senang menggunakan Dextro 87 ini, saya campur dengan susu. Nah, itu jadinya dia nggak terlalu kental ya. Nah, mungkin segitu dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.